Kembali bersama kami di Diki Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang saya temukan di saham Goto atau Goto Gojek Tokopedia. Nah, di sini ada direktur utamanya ada Sugito Walujo, kemudian direkturnya ada Simon Tak Leung Ho. Kantor mereka ada di Gedung Pasaraya Blok M Gedung B lantai 6 dan 7, tepatnya di Jaksel. Nah, ini akhir ini kan kita lihat sekali orang yang demo tentang tentang masnya Gojek online gitu ya, ojek online. Nah, kita lihat dulu laporan keuangan nilainya itu jutaan dan nilai jutaan dan bentuknya itu di rupiah. Kas setara kas dari 19,1 triliunan sekarang menjadi 19,13 triliunan dan berkurang sedikit. Kemudian piutang usaha kita lihat dia meningkat ya. Dari total asetnya ini sebenarnya kalau untuk perusahaan seperti ini kami kurang melihat persediaannya karena kan perusahaan jasa. Total asetnya dari 43,2 triliunan sekarang menjadi 43,7 triliunan. Artinya apa? Dia masih meningkat 500 miliaran. Dan kita lihat itu meningkatnya apa? Oh, ini hutangnya meningkat dari 12,8 menjadi 13,9 triliunan ya. Berarti kemungkinan besar peningkatan hutangnya. Bahkan kalau dilihat dari jumlahnya, ekuitasnya berarti menurun. Nah, ini benar kan ekuitasnya ini dia menurun. Dan ketika ekuitas menurun, kita sudah tahu seharusnya perusahaan sedang merugi. Memang untuk yang saham Goto ini dari dulu-dulu, dari kemarin-kemarin memang mereka mencetak kerugian ya. Tapi kita lihat apakah ada perkembangan atau enggak. Ini ada pendapatan bersih dari 4 triliunan menjadi 4,2 triliunan. Oke, dia bagus meningkat pendapatannya. Beban-beban semuanya ini kita lihat dia agak sedikit menurun. Mereka sudah melakukan efisiensi. Kalau kita lihat di sini rugi usahanya bahkan dari 900 miliaran sekarang menjadi rugi 193 miliaran. Mereka berhasil menurunkan kerugian dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi di sini ada biaya keuangan lain-lain dan ini itu sehingga ruginya itu menjadi 366 miliaran. Nah, dari 900 miliaran sekarang menjadi 366 miliaran kerugiannya. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya mungkin gak gitu gampang untuk bisa memastikan laba untuk perusahaan seperti ini ya, undi meja ini ya. Karena setahu kami memang promo yang di Gojek ini memang udah mulai menurun. Udah masih sedikit tapi ternyata masih belum berhasil. Ini kita lihat dulu mereka ada gak ada biaya promo atau gimana gitu. Pembayaran kepada pelanggan dari 1,6 triliunan sekarang menjadi 800 miliaran. Nah, ini semua rata-rata berkurang padahal mereka udah melakukan efisiensi besar-besaran. Dan biasanya perusahaan yang melakukan efisiensi besar-besaran itu agak sedikit agak sedikit tahu sendiri ya. Untuk pekerjaan pasti agak sedikit mengerikan itu. Kita lihat kayak gak ada perubahan sih. Apalagi kalau yang namanya perusahaan efisiensi besar-besaran, terkadang kan kayak ada yang resign, nah itu gak cari orang lagi, pekerjanya kita kasih ke orang lain. Nah, seharusnya kayak gitu juga ya. Tapi kita gak tahu juga karena itu biasanya masalah internal management. Tahu-tahu sendiri saja. Ini informasi umum kita lihat di sini. Oh, mereka ada penambahan nih. Kemarin gak ada, sekarang ada Goto Times Beijing. Wow, ini ada apa nih? Jasa pengembangan peranti lunak di Beijing ya, ini di Cina ya. Mereka baru-baru aja nih. Goto Times Teknologi. Nah, ini berarti baru. Tahu kalau ke Beijing nampak ada yang namanya Goto Times. Nah, itu berarti punya mereka. Tapi mereka kok tumben ya, mereka bukan di Cina ya. Dan setahu kami pemegang sahamnya itu ada juga dari Taobao ya kalau nggak salah. Nah, itu dari Cina juga. Tapi mereka hebat, ibaratnya seperti Taobao itu walaupun melihat Goto itu perusahaan kan gak gitu gak gitu menguntungkan, agak rugi terus, tapi mereka berani membeli. Kalau untuk orang Indonesia, kayaknya gak semua berani ya. Setiap perusahaan udah tahu gak rugi-rugi terus, gak semua orang berani membeli.
Kita lihat kasnya ya. Kas di bank dari 14,5 triliunan sekarang menjadi 14,6 triliunan. Oke, dia meningkat. Yang di tangan tuh ya, ini kas yang di bank, yang ini pihak berdasi, ada pihak ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini ya, mereka paling banyak itu taruh di Bank Jago. Mengapa? Karena Bank Jago memang milik mereka sendiri. Dari 4,2 triliunan sekarang menjadi 4,4 triliunan. Nah, jadi menurut kami ya, sebenarnya ada beberapa bank yang kami agak bank digital ya. Kami mungkin beberapa orang merasa lebih aman seperti Bank Jago karena ada Gojek, atau Cbank karena ada Shopee dan gitu ya. Pihak ketiga, ini kas dan setoran kas. Deposito berjangka kita lihat di sini, ini ada taruh di tempat lain, United Overseas. Ini entah mengapa di setiap laporan keuangan yang mereka ada apa ya, ada pabrik ataupun perusahaan di luar negeri, mereka tetap rata-rata ada simpan di United Overseas. Nah, kalian nggak tahu itu apakah mengapa bank ini sangat digemari lah menurut kami ya, karena banyak yang pakai, jadi kami anggap itu banyak digemari. Informasi mengenai analisis umum piutang pembiayaan. Ini sebenarnya umum piutangnya pun ada pengisian penurunan nilai juga ini ya. Nah, pengisian penurunan nilai pun nggak sedikit, 168 miliaran. Kemarin 91 miliaran, sekarang menjadi 168 miliaran. Ini tinggi-tinggi sih menurut kami. Nah, ini piutang lain-lain 12 miliaran. Jadi menurut kami ya, ini kami sedikit bertanya-tanya mengapa bisa begitu tinggi ya. Di sini persediaannya pun berkurang dari 27 miliaran menjadi 21 miliaran. Perangkat point of sales. Nah, pertama kami katakan ya, kayak yang tadi pembiayaan. Kalau misalnya mereka kebanyakan rugi, mengapa mereka masih mau melakukan hal itu? Nah, ibaratnya pengisian penurunan nilai, kalaupun seharusnya bisa dilakukan, itu seharusnya mereka lebih menjangkau yang mampu bayar. Jadi resiko gagal bayarnya itu lebih kecil ya. Utang escrow dan lain-lain, ini dompet pelanggan 1,5 triliunan dari 1,4 triliunan. Ini program royalti dan lain-lain, ini yang akrual ya. Ini belum dibayar. Ini jasa operasional, dia berkurang. Pinjaman jangka pendek, ini pinjamannya. Modal saham kita lihat di sini. Pemegang sahamnya itu ada SVF GT Subco di Singapura, kemudian ada Taobao China. Nah, Taobao kan 8,39%. Yang ketiga ada Pagaiba sebesar 0,1% saja. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita bilang tapi jumlahnya terus meningkat ya, kayak di Singapura ini sama di China ini terus meningkat kepemilikan. Sedangkan sisa itu jumlahnya sangat kecil, kayak Pagaiba itu hanya 0,1%-an ya. Kami pun nengok di berita TikTok ada yang mengatakan kayak ini aplikasi buatan Indonesia ini kok dijual ke negara asing kayak gitu. Ya menurut kami kalau perusahaan udah IPO ya semua orang bisa beli. Jadi gak ada yang lain, yang penting ada uang. Kalau mereka punya uang mereka pun bisa beli. Nah, jadi itu tergantung apa ya di sendiri. Kemudian apakah ada orang yang mau beli perusahaan yang rugi? Gak semua orang mau beli itu. Pendapatan bersih ada jasa pengiriman. Nah, di sini jasa pengiriman paling banyak ya. Ini pendapatannya dari 1,38 menjadi 1,39 triliunan. Lalu imbalan jasa itu yang berkurang cukup banyak, 1,5 menjadi 1,3 triliunan. Nah, pinjaman meningkat juga, tapi kalau pinjaman ini jasa e-commerce pun sedikit juga kayak gitu banyak. Kalau yang tadi pinjaman, kalau ternyata pengisian penurunan nilai itu cukup banyak, ya kan sama aja ibaratnya. Pendapatan lalu bunganya sedikit, ini penurunan nilai banyak, nah kan sama aja ya. Jadi perlu dilihat lebih dalam. Imbalan ikan pun ya sedikit saja di sini kalau kita lihat.
Di sini ada beban pokok dan lain-lain. Ikan dan pemasaran mereka udah kurangi, ini semua udah kurangi. Insentif pelanggan mereka kurangi juga. Gaji dan biaya layanan pengiriman meningkat. Nah, kalau misalnya ada yang bilang insentif pelanggan itu dia meningkat, itu saya bohong ya. Kita lihat 425 menjadi 215 miliaran. Berkurang cukup banyak. Nah, itu pantesan ya promonya banyak berkurang kalau kita lihat. Ini gaji dan imbalan karyawan. Nah, ini yang berkurang karena mungkin efisiensi. Biaya layanan pengiriman yang meningkat. Berarti mereka masih masih menghargai driver ya. Ini menurut kami masih oke sih. Berarti perusahaannya itu menghargai karyawannya. Kompensasi berbasis saham, nah ini yang berkurang sedikit. Ini ikan dan pemasaran semua yang berkurang. Pengembangan teknologi pun berkurang. Semua rata-rata berkurang. Mungkin kalau mereka sedikit lebih efisiensi lagi, walaupun mungkin ini sekarang udah udah agak mentok efisiensinya, tapi kalau misalnya suatu saat mereka mau efisiensi lagi dan pendapatan kalau bisa meningkat, itu mungkin bisa berhasil mencetak laba ya. Tapi menurut kami daripada bagusan coba cari pendapatan lain ya. Ini pendapatan segmen antar segmen pihak ketiga, ini teknologi keuangan ini minusnya cukup banyak. Nah, on demand itu lebih menguntungkan, yang e-commerce itu menguntungkan juga. E-commerce yang kedua ya, pertama on demand, yang ketiga itu teknologi keuangan. Rugi sampai 157 miliaran. Nah, apakah teknologi keuangan itu memang perusahaan selalu merugi atau gimana? Nah, ini bisa tahu-tahu sendiri. Ini kita lihat bahkan yang kemarin-kemarin pun rugi juga ya. Kemarin-kemarin e-commerce pencairan sampai banyak, tapi udah berkurang nih. Ya memang kan kayak Tokopedia kan sahamnya ada dipegang sama TikTok gitu-gitu ya kan. Ya otomatis berkurang ya on demand yang masih dipegang ini. Tapi saya sama aja sih, ibaratnya kalau mereka setemukan cara itu akan menjadi sangat bagus. Baiklah, tutorial kami sekian, terima kasih, semoga driver makin kaya, semoga masyarakat makin kaya, perusahaan makin kaya. Terima kasih.